Halo, saya Iis dari Fakultas Usuluddin. Mau tanya, hukum bersolawat itu apa ya? Makasih. Hadirin sahabat Jendela Islam, kembali lagi dengan saya dalam tema manfaat sholawat. Untuk menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana hukum bersolawat? Al-Fakir memohon semoga Allah senantiasa melindungi hamba serta ada dalam ridhonya dan tidak termasuk terhadap orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Karena berangkat dari awal seperti yang tadi disampaikan bahwa sholawat adalah sebagai wujud implementasi kita kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum bersolawat bagi orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi hukumi wajib, dalam arti harus. Tetapi hadirin yang berbahagia, dalam segmen lain beberapa kaul mengatakan bahwa sholawat wajib yaitu ketika tasyahud atau setelah tahiyat akhir, dalam pembacaan rukun sholat di tahiyat akhir. Maka hadirin yang berbahagia, orang yang ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, sayang or love kepada our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya untuk kita bersolawat. Tetapi perlu diperhatikan, ini seringkali yang terjadi, merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya paling benar-benar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga ia lupa hidup untuk bertoleransi, sehingga ia lupa bahwa hidupnya tidak sendiri. Hal ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga ini dapat mengganggu orang-orang lain, dapat mengganggu ketentraman yang ada. Contohnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika misalkan dia di toilet dia bersolawat, ini yang tidak dianjurkan, karena suatu hal yang baik yaitu solawat, suatu kemuliaan ditempatkan dalam sesuatu keburukan yang bukan pada tempatnya, maka ini adalah zalim. Maka untuk itu kita yang ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita yang ngaku sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, selalu dan senantiasa dalam setiap detik kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kita sampaikan kecintaan kita melalui sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil ini adalah penyakit yang selalu dan senantiasa ada dalam diri manusia. Pelit, penyakit pelit. Orang yang pelit itu, kata Kanjeng Nabi, alladzi man dzukirtu indahu, orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya ia tidak mengucapkan sholawat. Maka ketika diucapkan Muhammad, mari kita bersolawat, Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Semoga hadirin yang berbahagia, jawaban yang singkat ini dapat menjawab problematika kita, bagaimana kita senantiasa mengamalkan sholawat dalam kehidupan kita, mencintai serta menyayangi terhadap Habibullah, kekasih Allah. Untuk itu saya mengajak, mari bersama-sama kita senantiasa bersolawat dalam setiap detik kita. Jantung kita selalu terkontaminasi dengan suatu hal yang baik. Salah satunya adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan, untuk itu melihat dan mengamati, memandang bagaimana kita sebagai orang Islam, bagaimana kita sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Nabi. Oh, sungguh terlalu. Ternyata kita lebih mencintai terhadap artis idola kita yang ada di dunia, tanpa kita mengetahui bahwa nanti yang akan memberikan syafaat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dapat dibayangkan
kalau seandainya artis kita, contoh kita taruh yaitu Justin Bieber. Justin Bieber kita jadikan idola kita, kemanapun kita nyanyikan, kita dendangkan, sehingga sampai ketika di masjid contohnya kita terus bernyanyi dengan lagu-lagu Justin Bieber, sehingga kita berpikir dalam pikiran kita, apakah nanti Justin Bieber akan memberikan kepada kita syafaat? Jelas tidak, karena yang akan memberikan syafaat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tetap jangan kemana-mana dalam segmen Jendela Islam, manfaat bersolawat. Nama saya Rahma, saya dari Fakultas Dakwah. Bagaimana jika nada sholawat diganti dengan nada-nada dangdut? Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi dalam program Jendela Islam dengan tema manfaat bersolawat. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kembali lagi Al-Fakir memohon ridho serta lindungan Allah. Semoga dari apa yang telah Al-Fakir untuk menjawab pertanyaan ini senantiasa Allah lindungi, Allah berikan kemudahan, dan senantiasa tidak dijadikan sebagai orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan kedua ini adalah bagaimana hukumnya apabila sholawat dinyanyikan dengan nada lain selain nada sholawat itu. Contohnya didendangkan dengan nada dangdut. Kemudian apakah sholawat harus dengan diiringi tajwid dan apa pengaruhnya? Hadirin yang berbahagia yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan, sholawat dalam pengertiannya adalah doa. Doa kita mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang mudah-mudahan Nabi memberikan kepada kita yaitu syafaat pertolongan. Bagaimana mungkin sesuatu yang mulia berbentuk doa kita dendangkan dengan nada dangdut? Ini jelas tentunya menjadi suatu yang kontradiktif atau yang ta'arud, bertentangan jelas tentunya, sehingga sampai orang lupa, memabukkan dirinya, merasa bahwa dengan sholawat ini melupakan dirinya kepada Allah. Padahal dengan sholawat itu dalam secara global dikatakan as-sholawat tanzilul barakah, yaitu sholawat akan menurunkan keberkahan. Sholawat yang jelas tentunya untuk mengingatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka bagaimana mungkin didendangkan sampai orang lupa, termabuk-mabuk, sampai orang tidak ingat dengan nada sholawat itu? Maka yang terjadi hasil the finalnya adalah bukan dia ingat kepada Allah dan kepada Rasulullah, tapi jelas tentunya yang bertolak belakang adalah dia lupa kepada Allah. Maka yang sudah menjadi nadanya seperti itu boleh saja apabila kita ganti, tapi jangan sampai kita ganti dengan sesuatu yang buruk, dengan nada yang senantiasa bertolak belakang. Salah satu contohnya mungkin ada selawat yang diganti dengan nada dangdut yang nadanya cukup pornografi. Na'udzubillah. Bagaimana mungkin kita menggabungkan antara sesuatu yang hak yaitu selawat dengan sesuatu yang batil, nada-nada yang terkontaminasi dengan pornografi? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dapat diibaratkan seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Rasulullah, meminta syafaatnya, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak senonoh, dilakukan dengan nada-nada yang tidak dianjurkan. Jelas tentunya apakah Allah akan memberikan kepadanya rahmat? Apakah Allah akan memberikan kepadanya suatu ridhonya? Ataukah Rasulullah akan memberikan kepadanya suatu pertolongan? Maka sangat riskan sekali suatu hal pada zaman ini. Seringkali ada beberapa orang yang tidak mengerti dalam permasalahan ini, yang merasa bahwa sholawat dianggapnya sebagai nada biasa, sholawat dianggapnya sebagai suatu ritme lagu seperti lagu-lagu yang lainnya, sehingga digabungkan dengan nada yang lainnya. Alhasil ini sama saja dengan
kekurangannya adab, etika, dan estetika sebagai seorang muslim. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Terkhusus bagi kita mahasiswa, mahasiswi, muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama menjadi mahasiswa yang intelektual, mahasiswi yang senantiasa dihiasi dengan ilmu, iman, dan takwa. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan akidah-akidah yang sudah bagaimana orang tua kita, guru kita mendidik kita dengan pondasi-pondasi itu. Apabila kita tidak tahu, katakanlah. Apabila kita tidak tahu, maka tanyalah. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya apabila kamu tidak mengetahuinya. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa ada dalam ridhonya. Jangan kemana-mana, tetap dalam Jendela Islam.